Merinding, anak sedang sakit di Belanda, Tom Hai bersikeras lakukan ini untuk timnas Indonesia. 5 skenario lengkap peluang timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia FIFA 2026. Yuk simak selengkapnya, ulasan berikut. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Hai menjalani laga melawan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November dengan kondisi sang anak sedang sakit di Belanda. Tom Hai mengungkapkan hal itu dalam podcast The Highway yang tayang pada Sabtu 23 November 2024. Menurut Hai, situasinya cukup menegangkan. Hal itu diawali ketika beberapa jam jelang laga melawan timnas Arab Saudi, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pasangannya di Belanda. Beberapa jam sebelum pertandingan, Bibi menelpon saya dan saya kaget karena saat itu di Belanda masih malam. Saya tahu mungkin ada sesuatu yang salah. Kemudian dia menangis dan dia bilang sudah di rumah sakit dengan anak kami yang paling kecil, kata Tom Hai. Namun tetap bertanding, Tom Hai menyebut pasangannya itu sebenarnya enggan memberitahu kondisi sang anak kepadanya saat itu, sebab timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya dia tidak mau bilang ke saya karena timnas Indonesia punya laga penting, tapi saya bilang ke dia harusnya memberitahu saya. Tom Hai pada akhirnya tetap bermain, bahkan pemain berusia 29 tahun itu mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas timnas Arab Saudi. Dia bersikeras pada saya untuk memainkan pertandingan itu karena betapa pentingnya pertandingan tersebut. Tom Hai juga tidak sempat terlalu banyak merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi sebab ia harus langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tom Hai pun sempat meminta maaf kepada awak media termasuk bola.com yang menantinya di Mix Zone SUGBK untuk wawancara. Ia harus segera mengejar penerbangan ke Belanda. Saat berusaha kembali ke Belanda secepat mungkin, tentu saja staf sangat membantu saya karena mereka bisa mengatur kepulangan di tengah malam. Setelah pertandingan, saya langsung ke hotel, mengambil beberapa barang dan langsung ke bandara. Dan berita selanjutnya, 5 skenario lengkap peluang timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia FIFA 2026. Timnas Garuda Indonesia tengah berada di persimpangan jalan dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Setelah mengalahkan Arab Saudi pada pertandingan ke-6, 19 November lalu, Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C zona Asia dengan 6 poin. Sisa 4 pertandingan melawan Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina yang menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk menggapai mimpi lolos ke Piala Dunia. Lantas, bagaimana peluang timnas Garuda untuk mendapatkan tiket berlaga pada perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko, Amerika Serikat maupun Kanada? Yuk kita kalkulasi ramai-ramai nih pemirsa. Dan berikut adalah beberapa skenario dan analisis peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skenario 1, timnas Indonesia juara grup C. Sayangnya, peluang Indonesia untuk menjadi juara grup C sangatlah tipis. Saat ini Jepang memimpin klasemen dengan 16 poin, unggul 10 poin dari Indonesia. Dan untuk menjadi juara, Indonesia harus memenangi seluruh pertandingan yang tersisa sehingga menambah perolehan poin dari saat ini 6 menjadi 18 poin. Sudah begitu, selisih gol yang dihasilkan pada setiap pertandingan pun harus tebal untuk menutup defisit gol saat ini. Dan sebaliknya, agar skenario ini terjadi, Jepang 3 kali kalah dan sekali seri pada pertandingan yang tersisa. Dengan begitu Jepang cuma menambah 1 poin yaitu menjadi 18. Itu berarti pula bahwa 3 tim negara lain akan membawa masing-masing yaitu menambah masing-masing 3 poin juga ketika menang melawan Jepang dan 1 tim negara lain menambah 1 poin ketika seri. Hasil pertandingan mereka pada sisa pertandingan putaran ketiga yang lain otomatis juga mempersempit peluang timnas Indonesia bersaing menduduki puncak klasemen. Jadi jelas sekali ya, peluang skenario Indonesia menjuarai grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona C hampir mustahil terjadi. Ingat, Jepang saat ini merupakan tim terkuat di grup C, bahkan seluruh zona jika kita bandingkan dengan perolehan poin dan selisih gol seluruh negara Asia. Skenario kedua, timnas Indonesia runner-up grup C. Selain menjadi juara grup kualifikasi putaran ketiga, tiket langsung menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara akan diperoleh timnas Garuda jika menjadi runner-up alias juara kedua grup C. Ya, itu berarti Indonesia harus mampu menggeser posisi Australia yang saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara grup C dengan perolehan 7 poin. Peluang untuk terjadi skenario 2 ini lebih realistis ketimbang skenario 1. Yang tadi, dengan 6 poin saat ini, Indonesia perlu mengamankan minimal 7 poin dari 4 pertandingan sisa. Dan itu berarti Indonesia setidaknya harus menang 2 kali dan 2 kali seri.
Dengan begitu, Indonesia bisa menambah 6 poin dari kemenangan dan 2 poin dari pertandingan seri, sehingga total akhir poin bagi Indonesia adalah 14 poin. Di sisi lain, Australia maksimal hanya boleh menang sekali dan sisanya seri ataupun kalah. Dengan begitu, total poin akhir negeri kanguru itu maksimal 13 dan masih di bawah Indonesia. Di lain pihak, agar skenario ini berjalan, 3 tim negara lain tidak ada yang berpenampilan sebaik Indonesia dalam menjalani seluruh sisa pertandingan mereka. Wah. Dan skenario ketiga nih, lolos ke putaran keempat. Ya, Indonesia berada di peringkat ketiga dan juga keempat grup C. Andai gagal menjadi runner-up di grup C, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Asalkan Indonesia bisa mengakhiri putaran 3 kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Grup C zona Asia dengan tetap berada di urutan ketiga seperti saat ini atau urutan keempat. Maka Indonesia akan melaju ke putaran keempat. Lantas seberapa besar ya peluang timnas Garuda jika skenario ini terjadi? Cukup besar. Syaratnya Indonesia setidaknya menang sekali dan tanpa kalah di sisa pertandingan. Dengan begitu, Indonesia bisa mengumpulkan total 12 poin pada akhir putaran ketiga. Namun agar skenario ini bisa berjalan mulus, tidak ada hasil pertandingan tim lain, yaitu Bahrain, Arab Saudi, dan Cina yang lebih baik dari Indonesia. Dan skenario keempat nih, brother, juara putaran keempat. Sebagaimana kita tahu, juara ketiga dan keempat dari setiap grup akan maju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia. Berarti akan ada 6 tim yang berlaga di putaran keempat ini. Ke-6 tim itu juga akan dibagi menjadi 2 grup dengan masing-masing grup berisi 3 timnas. Dengan berasumsi klasemen seluruh grup saat ini tidak berubah, maka pada putaran keempat timnas Indonesia akan berlaga melawan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan juga Jordania. Jika Indonesia berhasil menjuarai salah satu grup di putaran keempat, maka timnas kita akan langsung mendapatkan tiket ke Amerika Utara. Dan skenario kelima, ikut babak playoff Piala Dunia FIFA 2026. Apabila hanya menjadi juara kedua di grup pada putaran 4, timnas Garuda harus berjuang lagi melalui putaran 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini, 2 runner-up dari putaran keempat akan bersaing dalam pertandingan 2 leg. Jika menang, timnas Garuda berhak melaju ke babak playoff turnamen Piala Dunia FIFA 2026. Di FIFA Playoff Turnamen, 6 tim dari berbagai zona dunia juga akan berlaga termasuk Indonesia sebagai wakil Asia. 2 tim dengan ranking tertinggi FIFA juga akan langsung lolos ke final. Sementara 4 tim lainnya akan berlaga di semifinal. Rasanya ini tidak mudah ya bagi Indonesia langsung masuk ke final playoff jika posisi ranking FIFA masih seperti sekarang. Ya, di posisi 130. Nah, oleh sebab itu, dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun ke depan, timnas Indonesia harus menabung banyak-banyak gol dan kemenangan pada berbagai kompetisi sepak bola yang diakui oleh FIFA. Dengan demikian, seandainya skenario playoff ini terjadi, ranking kita sudah jauh lebih baik daripada sekarang. Dan jika memenangi final playoff, Indonesia juga akan mendapatkan tiket menuju Piala Dunia FIFA 2026. Namun sebaliknya, jika tidak langsung final, Indonesia harus bersaing di babak semifinal playoff melawan 3 negara lain. Nah, jika menjuarai kompetisi kecil ini, baru timnas Garuda menuju Piala Dunia FIFA 2026. Selain itu tentunya juga harus ada dukungan rakyat Indonesia. Meskipun jalan masih terjal dan tidak mudah dilalui, mimpi timnas Indonesia untuk kembali ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Dengan semangat pantang menyerah dan performa yang konsisten, Garuda Nusantara bisa mewujudkan mimpi besar ini. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentu sangat dibutuhkan untuk mengiringi perjuangan para pemain timnas Garuda.